itu ditanyakan atau dituduhkan kepada Hizbut Tahrir Indonesia pada waktu itu, termasuk pada forum pada waktu itu, bahwa HTI itu sering dianggapnya sebagai sekedar penonton gitu dari mereka yang sedang berlaga. Itu bisa dipahami bila yang dimaksud adalah berlaga dalam politik praktis itu, pemilu itu. Hizbut Tahrir Indonesia kan memang sebuah partai yang dia tidak terlibat di dalam politik praktis, politik demokrasi seperti itu, lalu dianggapnya sebagai sekedar penonton. Tetapi jika kita pahami di dalam konteks yang sebenarnya atau yang tepat, maka tentu tudingan itu akan terbantah dengan sendirinya. Apa itu? Bahwa politik yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia itu adalah politik dakwah atau dakwah politik itu. Dakwah politik itu pada intinya itu yang pertama adalah bagaimana berdakwah di tengah umat, menyampaikan ide Islam, membantah ide yang bertentangan dengan Islam, hingga muncul di tengah-tengah umat itu kesadaran politik Islam gitu. Kesadaran politik Islam itu apa? Kesadaran pada diri umat di mana dia merasa bahwa dia tidak boleh diatur kecuali dengan Islam saja. Jika itu yang dimaksud laga ya atau kegiatan, maka jelas bahwa Hizbut Tahrir tidak hanya menjadi penonton, bahkan dia menjadi juga pelaku, bahkan pelaku utama. Hizbut Tahrir itu melakukan banyak sekali kegiatan, mulai dari diskusi, seminar, kemudian konferensi, muktamar pada level kota, provinsi, bahkan juga level nasional seperti konferensi khilafah internasional, muktamar khilafah, kemudian rapat pawai akbar dan sebagainya, yang pada intinya adalah memunculkan kesadaran politik Islam tadi itu. Nah, jadi jelas bahwa dari situ tidak bisa dikatakan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia itu adalah sekedar penonton gitu. Ya, kalau kita bicara politik kan tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan kan gitu. Karena untuk bisa menerapkan tujuan-tujuan politik itu tentu butuh kekuasaan, termasuk bagaimana mengatur, mengurus umat ini. Yang tergambar di tengah-tengah masyarakat itu kan untuk mendapatkan kekuasaan, tentu itu bukan tujuan adalah pemilu kan. Sementara bagaimana hubungan dakwah dengan kekuasaan itu kan tidak tergambar. Bagaimana Ustaz Ismail dengan mudah menjelaskan gitu? Iya, jelas bahwa kekuasaan itu mutlak diperlukan untuk penerapan syariah Islam. Subjek dari syariah Islam itu kan individu, kelompok, dan negara gitu. Dan negara itu kapan bisa melakukan penerapan syariah Islam ketika negara itu memang didirikan atau ditegakkan untuk penerapan syariah itu. Disitulah pentingnya kekuasaan itu. Nah, betul bahwa memang kekuasaan dalam konteks sering saya sebut sebagai konstitusional formal itu didapat melalui pemilu gitu. Tetapi kita juga mesti menyadari bahwa pemilu yang ada itu tidak pernah didesain untuk terjadinya sebuah perubahan besar, apalagi kemudian di dalam perubahan besar itu dimungkinkan terjadinya penerapan syariah secara kafah. Kan di dalam ininya kan sudah jelas itu. Nah, karena itulah maka penting bagi kita itu untuk melihat kalau kita sering katakan itu jalan lain gitu. Nah, jalan lain itulah yang sebenarnya juga pernah terjadi di negeri kita, seperti berubahnya dari kekuasaan orde lama kepada orde baru. Itu kan tidak melalui pemilu. Begitu juga dengan orde baru kepada orde reformasi, itu tidak melalui pemilu gitu. Itu yang sering saya sebut dengan konstitusional non formal gitu. Artinya perubahan-perubahan besar itu yang juga harus dihela gitu. Yang itu basisnya apa? Basisnya ada dua. Yang pertama adalah kesadaran umat, kesadaran rakyat atau masyarakat. Nah, karena itu maka jika kita menginginkan perubahan yang besar ke arah Islam, kesadaran itulah yang paling penting harus ditanamkan gitu. Nah, disitulah Hizbut Tahrir Indonesia itu sebenarnya berperan sangat
berperan aktif untuk mewujudkan itu. Ya, yang tergambar dari jalan seperti itu kan kudeta, Ustaz. Apakah ini berarti kudeta? Jadi ini istilah ini memang istilah yang kontroversial pasti gitu. Tetapi kalau kita memahami apa yang terjadi pada perubahan Orde Lama ke Orde Baru, lalu Orde Reformasi kepada Orde Baru kepada Orde Reformasi, kan tidak pernah disebut sebagai kudeta. Nah, gitu. Karena ada dukungan dari masyarakat. Dukungan dari masyarakat. Dan apa yang disebut dengan ahlul quwah gitu. Jadi intinya sebenarnya itu ya. Sebenarnya itu gitu. Karena itulah maka kita mesti berpikir ke arah sana gitu. Karena itulah maka kita mesti membuka ruang wacana dan pemahaman kita tentang politik itu lebih luas lagi, tidak sekedar politik praktis seperti itu untuk terjadinya perubahan yang kita inginkan.